Kalian masih main game yang butuh sinyal tapi tiap 5 detik reconnect? Bro, ini udah 2025. Bukan waktunya hidup lo digantung sama jaringan. Kali ini gue bawain game offline terbaik 2025 yang bisa lo mainin kapan aja, di mana aja, bahkan pas wifi numpang lewat doang. Gamenya seru, grafisnya cakep, dan yang paling penting gak nyedot kuota kayak aplikasi gosip sebelah. Langsung aja, inilah game offline paling GG 2025 versi Game Off. Game pertama kita Super Milo Adventure. Dari judulnya emang terdengar kayak game bocil yang dimainin pas nunggu emak selesai belanja ya. Tapi tunggu dulu, ini game bener-bener underrated dan layak banget nangkring di list game offline terbaik 2025. Di game ini lu bakal ngontrol karakter bernama Milo, bocah kecil yang sok pahlawan. Kerjaannya kelayapan di hutan, gua, dan kastil. Nggak ada GPS, nggak ada maps, tapi nekat, kayak temen lu yang naik gunung pakai Crocs. Gameplaynya simple tapi nagih. Lu tinggal loncat, hindarin rintangan, injek musuh yang bentuknya absurd banget. Ada yang kayak jamur nyasar, ada juga yang kayak ayam stres. Setiap level makin susah, tapi tetap fire. Dan yes, ini platformer 2 dimensi klasik. Model begini emang gak pernah mati. Rasanya tuh kayak gabungan antara Super Mario sama game Flash zaman warnet, tapi dibungkus lebih bersih, lebih modern, dan tanpa pop-up iklan tiba-tiba ngajak kawin. Yang bikin beda dari game receh lainnya tuh ada power up, item rahasia, dan beberapa puzzle ringan yang bikin otak lu kerja dikit. Gak cuma refleks doang yang dipakai, tapi juga otak kiri yang jarang dipakai sejak lulus SD. Untuk grafiknya cerah, smooth, dan gak bikin mata kering. Cocok buat lo yang sering main sambil tiduran, dan gak perlu kacamata biru-biru. Dan untuk boss fight-nya juga ada loh. Walau nggak seganas boss Dark Souls, tetap butuh timing dan fokus. Dan ya, game ini offline total. Nggak ada login-login, nggak ada update bulanan. Dan yang paling penting, bisa dimainin di HP dengan RAM 2GB tanpa bikin ngeden. Dan nggak usah panik HP lo meledak kayak main Genshin. Game kedua langsung dari hasil kawin silang antara nostalgia dan strategi. Yap, Metal Slug Tactics. Bro, ini bukan Metal Slug lama yang tinggal spam granat sama ngelindes musuh pakai tank. Sekarang lu dipaksa pakai otak. Gak bisa asal ngegas doang, karena versi ini masuk ke genre tactical RPG. Alias sekali langkah salah, karakter lu tewas kayak nyamuk kena baygon. Untuk gameplaynya, lu bakal ngatur pasukan karakter Metal Slug di medan perang berbentuk grid, mirip XCOM atau Final Fantasy Tactics. Tapi ini versi lebih arcade, lebih cepat, dan tetap penuh ledakan di mana-mana. Karakter ikonik kayak Marco, Eri, Vio, sampai Tarma balik lagi, dan mereka punya skill unik masing-masing. Bisa bikin combo, support, bahkan ada skill tembak yang bisa ngecain musuh sebelah kayak efek domino. Keren banget asli. Untuk grafiknya tetap pixel art khas Metal Slug, tapi kali ini animasinya digeber abis-abisan, penuh detail, efeknya cakep, dan bikin lu mikir, anjir ini pixel tapi rasanya kayak main anime live action. Dan emang iya, karena game ini dipublish sama Chronicle Games, jadi gak heran kalau stylenya agak di web dikit. Tapi bukan yang cringe ya, justru ini web berkelas dan penuh darah dan granat. Dan ada fitur base management juga. Lu bisa ngatur strategi sebelum tempur, upgrade senjata, atau pilih formasi squad kayak jenderal perang. Bedanya ini jenderal bakal pakai jas, tapi pakai bandana dan minigun. Di game ketiga ada TMNT Shadow Revenge. Buat lo yang dulu nonton kartun kura-kura ninja pakai TV tabung dan colokan antena sendal jepit, siap-siap nangis bahagia. Karena game ini bener-bener comeback nostalgia yang disuntik steroid. Di sini lo bakal mainin Donatello, Raphael, Leonardo, dan Michael. Semuanya masih gondrong, masih doyan pizza, tapi sekarang gerakannya lebih brutal, lebih cepat, dan lebih satisfying dari gorengan pas buka puasa. Untuk gameplaynya, 2 dimensi side-scrolling beat 'em up, kayak zaman arcade dulu, tapi jauh lebih modern. Tiap turtle punya gaya bertarung beda. Si Don pakai tongkat panjang kayak palang pintu, cocok buat yang suka main aman. Untuk Raphael,
Dia pendek, brutal, cocok buat yang doyan rusuh. Dan ya, lu nggak sendirian. Bisa main bareng temen sampai 6 player sekaligus. Rasanya tuh kayak tawuran bareng temen, tapi pakai pizza dan ninja kick. Dan untuk visual pixel art-nya, ini cek parah. Gaya retro 90-an, tapi animasi gerakan dan efek serangannya mulus banget. Kayak kura-kura abis ikut gym dan kelas zumba. Ada juga cutscene ala kartun klasik, lengkap sama musik pembuka versi rock yang bakal bikin kuping lo nostalgia keras. Dan untuk musuh-musuhnya, gak cuma Foot Clan doang. Lo bakal diajar sama robot, alien, sampai shader yang sekarang makin tengil. Nah, di game keempat ini cocok banget buat lo yang dulu sekolahnya banyak drama tapi pengen jadi pahlawan. Ya, nama gamenya School Hero, alias bagaimana rasanya jadi anak SMA tapi hidup lu kayak di GTA dikasih moral kompas. Di game ini lu jadi anak sekolah biasa yang bosen sama sistem pendidikan dan mutusin buat jadi vigilant. Bukan cabut sekolah buat nongkrong di warkop, tapi cabut sekolah buat hajar kriminal di jalanan. Ya karena ya guru nggak bisa diandelin, polisi juga telat mulu ya kan. Dan satu-satunya harapan ya lu, anak SMA modal niat dan nuncaku rakitan. Untuk gameplaynya semi open world plus beat 'em up. Lu bisa keliling sekolah, kota, sampai lorong-lorong gelap yang isinya preman nganggur. Tiap misi beda-beda, mulai dari nyari bocah hilang, mukulin geng, sampai ngejar maling pakai sepeda rusak. Ada sistem reputasi juga. Kalau lu baik, warga bakalan respect sama lu. Kalau lu reseh, siap-siap diomelin ibu-ibu NPC yang ngomongnya kayak speaker masjid rusak. Dan ini bukan cuma game asal pukul ya. Lu bisa upgrade skill, beli senjata, bahkan unlock gaya bertarung baru. Mau jadi ninja? Bisa. Mau jadi petarung jalanan juga bisa. Mau jadi anak EPA berotot? Gak bisa bro, itu cuma mitos. Game kelima ini gila sih. Bayangin gabungan antara Mortal Kombat, acara TV murahan, sama orang-orang yang hobi adu jotos demi rating. Selamat datang di Punch TV Fighting Game Show. Game berantem yang bikin lu mikir, ini game apa simulasi netizen ribut di kolom komentar ya? Konsepnya lu adalah peserta acara TV, tapi acaranya bukan nyanyi, bukan joget, bukan cari jodoh juga, tapi nonjok bro. Lu harus ngalahin lawan di atas panggung dengan gaya bertarung absurd yang bikin pundak pegel. Dan yang bikin ngakak, penonton di studio bisa ngasih rating langsung. Kalau lu jago, penonton sorak-sorai. Dan kalau lu cupu, siap-siap dilempar tomat kayak stand up gagal open mic. Ini bukan game fighting game yang serius kayak Tekken atau Street Fighter, tapi juga bukan game ecek-ecek. Ada combo sistem, skill unik, bahkan ultinya bisa pakai properti studio TV kayak lempar kamera atau ngejatuhin lampu sorot ke kepala musuh. Gila nggak tuh? Ini literally game WWE ketemu Opera Van Java, tapi disiram bensin dan dibakar pakai sarkas. Karakternya ada pegulat botak, cewek reporter beringat, sampai bapak-bapak yang kerjaannya nendang pakai sepatu pantopel. Lu juga bisa kustomisasi karakter, ganti baju, ganti gaya bertarung, sampai pakai skin absurd kayak kostum panda ngamuk. Punch TV ini cocok buat lu yang pengen game berantem, tapi nggak mau serius-serius amat. Nah, itu dia 5 game offline paling gokil di 2025 yang siap nemenin hidup lo yang udah cukup sengsara tanpa sinyal. Mau loncat-loncat jadi bocah berkepala gede, mau taktik-taktikan bareng Marco, sampai ngasih bau gementah di studio TV palsu, semuanya ada di sini. Jadi, masih mau main game online yang isinya iklan sama top up doang? Atau lo udah insap dan siap masuk ke dunia game offline yang penuh kedamaian dan kekerasan? Kalau lo suka konten gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin naik dan gue bisa tetap ngebacotin di dunia pergaman tanpa digaji pemerintah. Dan kalau lo punya game offline lain yang lebih absurd, lebih brutal, dan lebih underrated, tulis di kolom komentar ya. Gue baca, gue coba, dan gue masukin ke list selanjutnya. Tapi kalau gamenya nggak bau ya.